Ta'ala mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan nikmat Allah sampai dengan saat ini Allah masih berkenankan kita bangun subuh, bangun pagi, membuka mata. Itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tak terbayangkan bagi kita seandainya lah tidur kita malam tadi itu tiba-tiba subuh dah tak bangun lagi, tak dapat kita membuka mata, maka tak terbayangkan bagi kita. Maka alhamdulillahirabbil alamin, dengan nikmat Allah ternyata Allah masih berikanlah kita umur di hari yang berbahagia. Maka alhamdulillah dengan nikmat ini juga Allah perkenankan kita menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni menjalankan salat fardu subuh berjamaah. Alhamdulillah, maka jadi nikmat bagi kita. Di antara orang-orang yang barangkali sekarang masih menarik selimut, orang-orang yang barangkali sekarang masih terlelap, dia masih bermimpi lagi, Allah pilih kita di antara mereka menjadi orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bangun kita berzikir memuji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maka selanjutnya salawat dan salam mari senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaat beliau kita dapatkan di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka dengan nikmat Allah alhamdulillah pada hari Ahad ini, hari subuh ini, sebagaimana biasanya kita melakukan kajian, maka kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita jalankan ini, yang kita laksanakan, senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala perbuatan kita, amal soleh, amal baik kita buat, seandainya itu tanpa diridhoi Allah, maka akan sia-sia. Maka pertama, kunci daripada ridho Allah adalah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaAllah kita yang hadir di sini semuanya ikhlas menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kita barangkali, di antara kita yang hari ini hadir, ada mereka yang Allah tak berikan dia nikmat kesehatan. Allah ujilah dia, barangkali dia punya penyakit, barangkali Allah uji dia dengan kesusahan sampai dia tak dapat hadir berkumpul di antara kita. Maka kita doakan semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, supaya di lain waktu dapat sama-sama berkumpul dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka terkait dengan nikmat tadi ada sedikit nak kita bahas, adalah ketika Allah memberikan kita tu nikmat yang amat banyak. Kata Allah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kau nikmat yang amat banyak. Maka Allah mengatakan bahawa kita punya nikmat yang amat banyak, sampai-sampai kalau kita nak hitung nikmat Allah tu kan tak dapat kita hitung, betul kan? Tak dapat kita hitung nikmat Allah. Mulai dari kita pencelik mata saja, buka mata kita, sampai dengan kita nanti menutup mata lagi, banyak nikmat yang barangkali tak dapat kita hitung. Disebutkan pun satu-satu, maka tak sampai pun kita, tak terfikir sama kita bahawa itu nikmat. Termasuklah itu nikmat kesempatan Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita adalah hati yang penuh dengan keimanan. Maka ada iman dalam hati itu adalah nikmat yang amat besar bagi kita. Maka iman dan ketakwaan dalam hati adalah nikmat yang amat besar. Seandainya adalah iman itu dalam hati kita, maka patutlah kita jaga keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak semua orang yang punya iman dalam hati. Ada pula orang yang dalam lisannya dia mengatakan dia beriman, tapi rupanya dalam hati dia tak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka na'udzubillah min zalik, semua itu kita tak termasuk daripada orang itu. Maka iman itu ketika ada dalam hati, itulah pertanda kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan iman tadi, bagaimanakah iman itu kalau kita punya iman dalam hati? Ada orang mengatakan ketika dia beriman, dia dekat dengan Allah,
maka nanti hidupnya akan bahagia. Barangkali betul yang dikatakan dia betul, akan bahagia di dalam hatinya. Tapi keimanan kita harus tahu, iman bukanlah hal yang sepele. Iman bukanlah harga yang murah. Ketika ada iman dalam hati, berarti iman itu ada yang harus kita kerjakan, ada yang harus kita perjuangkan. Maka bukan sekedar dalam lisan kita mengatakan kita beriman kepada Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yaqul amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Ada sebagian orang mengatakan dia beriman pada Allah dan hari akhir, tapi ternyata dia tak beriman kepada Allah. Dia tak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil kuncinya bahwasanya iman itu adalah perjuangan. Iman itu ada harga yang harus kita bayar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "An hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah engkau mengira engkau akan masuk surga? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walam ya'tikum mathalul ladzina qalu min qablikum." Tapi belum terjadi kepadamu sebagaimana yang terjadi kepada orang-orang sebelum kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang sebelum kita? Orang-orang sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemalangan, masa'u ba'sa'u, berbagai macam kemalangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Diuji dia dengan berbagai macam kemalangan. Maka jangan katakan kalau kita beriman dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak pernah lepas kita daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka kalau hari ini kita merasa dekat dengan Allah, kita jalankanlah solat itu. Ada yang kata, kita rajinlah kita berpuasa sunnah, rajinlah kita bersedekah. Kita merasa nanti hidup kita akan bahagia tanpa ada diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah. Iza ahabballahu qauman ibtalahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kalaulah Allah mencintai satu kaum maka dia akan diuji. Maka seandainya hari ini Allah berikan kita ujian, barangkali itu adalah tanda Allah cinta kepada kita. Barangkali hari ini kita punya ujian, Allah berikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita kesusahan, itu adalah tanda Allah cinta kepada kita. Itulah mustahil. Kalau kita beriman kepada Allah, maka pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang yang kaya itu, orang yang punya jabatan, orang yang berkuasa itu dicintai oleh Allah, maka Fir'aun itu raja. Fir'aun punya kekuasaan, punya kekayaan, apakah dicintai oleh Allah? Kan tak dicintai oleh Allah. Korun itu berkuasa, dia punya kekayaan, tapi tak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata bukan kekayaan itu menandakan Allah cinta kepada kita. Allah tak pernah janjikan kepada kita kalau engkau taat dengan Allah, kalau engkau tegakkan solat, kalau engkau tak pernah tinggal puasa, nanti engkau akan jadi orang kaya, engkau akan bahagia di dunia. Tak dijanjikan Allah. Tapi kalau misalnya engkau dekat dengan Allah, maka nanti akan tenang hati. Maka dunia itu tak akan jadi tujuan kita. Dunia itu tak akan menjadi patokan hidup kita. Maka mereka yang beriman kepada Allah tak mengejar dunia itu. Walaupun dunia itu tak di tangan, walaupun dunia itu barangkali jauh dengan dia, tak pernah mendukung hidupnya lah, ibaratkan kita tetap. Ekonomi tak pernah bagus. Dari dulu sampai sekarang itu terus hidup susah terus. Dari dulu sampai sekarang penyakit itu datang ke badan, tak kunjung-kunjung sembuhnya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai tak? Barangkali kalau misalnya ada iman dalam hatinya, maka hidupnya akan tenang-tenang saja. Walaupun barangkali dia cuma orang-orang biasa, dia cuma orang-orang yang tak mampu, orang yang susah dalam ekonominya, bahkan penyakit
penyakit dalam badannya, tapi karena hatinya itu beriman kepada Allah, maka akan tenang. Bayangkan saja Pak, Nabi saja yang dekat dengan Allah pasti diuji dengan Allah, betul? Nabi itu banyak ujian, banyak ujian diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ada nyawa sekalipun jadi taruhan, tak dibakar seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub, wal Ayub kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cerita Nabi Ayub? Sampai seluruh badannya itu digerogoti penyakit. Sampai 18 tahun lamanya dia berpegang dengan penyakit. Sampai tak ada lagi seluruh badannya yang betul, yang sehat. Semuanya digerogoti dengan penyakit. Cuma pikiran dan lidahnya sajalah yang sehat Nabi Ayub. Seandainya lah penyakit itu sampai kepada kita, kira-kira kuat tak kita? Kira-kira sanggup tak kita? Itulah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji dia. Ketika dia lulus dengan ujian, maka disitulah Allah tinggikan derajat. Maka orang yang Allah cintai adalah orang yang Allah berikan ujian kepada. Jadi ujian itu bukan saja untuk menguji kita, tapi menjadikan kita lebih kuat lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan kita bertambah kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat apa tadi? Luluslah dia dengan ujian. Maka kan banyak model ujian yang Allah berikan pada kita. Salah satunya Allah uji kita dengan kesabaran. Allah berikan kesusahan dalam hidup kita. Allah berikan kemalangan dalam hidup kita. Wasulzilu kata Allah dalam Al-Quran, dikuncang dia dengan berbagai macam cobaan. Wadharra'u dengan malapetaka, dengan bahaya. Diuji dia kata Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji mereka dengan kesusahan tadi. Itulah yang katakan ekonomi itu tak naik-naik. Dari dulu sampai sekarang susah terus. Sampai dia setiap malam pun bersolat tahajud minta jalan kepada Allah, rupanya tetap saja seperti itu. Sampai tak sabar ada dalam hati. Atau barangkali dia berpenyakit terus, penyakit yang tak kunjung sembuh gitu. Penyakit yang sampai tak dapat bergerak lagi, tak dapat berjalan lagi. Maka seandainya Allah berikan kita kemudahan, Allah berikanlah kita kelebihan harta, ingatlah mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bantulah mereka seandainya tidak punya kelebihan tadi. Maka itu ujian yang pertama Allah berikan kepada mereka dengan kesusahan tadi, dengan kemalangan tadi. Cukup sampai di situ, belum tentu. Ada lagi yang orang uji, yang Allah uji dia dengan kekayaan, Allah uji dia dengan harta berlimpah, Allah uji dia dengan jabatan. Ujian tak tahu, ujian juga Allah berikan. Mampu tak dia amanah dengan jabatannya? Mampu tak dia amanah dengan hartanya? Mampu tak dia membina keluarganya? Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mampu tak dia jalankan ujian? Cuma kan gitu Pak, kalau disuruh pilih lah, nak ujian yang pertama atau ujian kedua, tentu kita banyak lagi ujian yang kedua, betul Pak? Tak disuruh pilih lah kita. Mau diuji dengan kesusahan atau diuji dengan harta, dengan jabatan. Barangkali kita pilih itu dengan harta. Dia tak akan diuji dengan harta saja, dengan jabatan saja. Padahal lebih berat lagi itu timbangan di akhirat. Lebih berat lagi timbangannya daripada mereka yang barangkali Allah uji dengan kesusahan tadi. Lebih berat lagi timbangannya. Mengapa? Ketika dia punya jabatan, maka itulah nanti yang akan dipertanggungjawabkan. Ketika dia punya banyak harta, itulah nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih berat lagi pertanggungjawabannya. Jangan dikatakan mereka yang Allah uji dia dengan kesenangan, dengan jabatan, dengan kekayaan tadi, dengan mobil mewah, dengan rumah mewahnya tadi. Bukan ujian yang berat dari Allah. Ujian yang lebih berat lagi di sini. Maka seandainya Allah uji kita hari ini, itu tandanya Allah cinta kepada. Maka kita Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah engkau mengira engkau akan masuk surga? Walam yahtikum mathalul ladzina khalu min qablikum, sedangkan belum datang ujian kepadamu sebagaimana ujian orang-orang sebelumnya. Masatkumul ba'sa wad dharra'u
wa zulzilu. Dia diguncang dengan berbagai macam cobaan, dengan kesusahan, dengan kemalangan, bahkan dengan bahaya untuk dirinya sendiri. Hatta yakul, sampai berkatalah, yakul Rasul, berkatalah Nabi, walladzina amanu ma'ahu, dan orang yang beriman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi dan orang yang beriman bersama Nabi berkata, mata nasrullah, kapanlah pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrullah qarib, kata Allah. Allah jawab, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat. Amatlah dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya hari ini Allah uji kita sampai barangkali tak sabar lagi hati, maka disitulah kita harus ingat pertolongan Allah itu adalah dekat. Maka itulah kunci dari iman kita. Ketika ada iman dalam hati kita, itulah harga yang harus kita jadi. Walaupun barangkali kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah letak cintanya Allah untuk menguatkan iman kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah. Itulah kuncinya istiqomah. Ketika Allah titipkan iman itu, maka disitulah kita sertakan dia dengan istiqomah. Walau apapun terjadi kepada hidup kita, walaupun terjadi dalam kehidupan kita, kesusahan terjadi dalam hidup kita, maka kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristiqomah kepada Allah. Apa puncak dari istiqomah kita? Puncak dari istiqomah kita ketika kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beristiqomah, kita pertahankan keimanan pada Allah. Walaupun apapun cobaan ujian yang Allah berikan kepada kita, maka tak pernah tergoyahkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka puncaknya kita berdoa kepada Allah, Allahumma ihdina li husnil khatimah. Seandainya lah Engkau cabut nyawa kami ini Allah, Engkau tutuplah hari dalam kehidupan kami ini Allah, maka jadikanlah penutup hari kami tadi dengan husnul khatimah. Dengan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka terakhir ada satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang indah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Rabbana, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Rabbana. Apa makna dari Rabbana? Rabbana, kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan Rabbana. Berarti kita berharap kepada Allah, semoga Allah kabulkan doa kita dengan segala kebaikan, dengan segala kemurahan hati Allah, dengan segala kebaikan Allah berikan kepada kita yang menciptakan dunia. Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemberi. Kita berdoa semoga Allah kabulkan doa kita. Rabbana innana sami'na, sesungguhnya kami mendengar munadiya yunadi lil iman, seruan panggilan kepada keimanan. Kita semuanya mendengar seruan kepada keimanan. Seandainya lah kita belum mendengar seruan dengan keimanan, maka di sini Allah katakan orang yang mendengar seruan dengan keimanan tadi, Allah mendengar seruan orang yang memanggil munadiya yunadi lil iman. Di sini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah yang menyeru kepada keimanan. Seandainya sudah sampailah kepada kita ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah keimanan dalam hati kita. Mereka yang dalam keimanan, ada dalam hati keimanan, yunadi lil iman, fa'am bi rabbikum fa'aman, wa aminu rabbikum fa'amana. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Maka kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, an aminu bi rabbikum fa'amanna. Berimanlah kepada Tuhanmu, maka kami beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
setelah adalah keimanan dalam hati, kita pernah tergoyahkan. Kita merasa kita betul-betul beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cobaan itu datang melanda kehidupan kita, tak pernah tergoyahkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita mengaku kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ampunkan segala dosa-dosa. Karena barangkali dulu masa-masa kita muda, masa-masa kita kuat, banyak dosa kita, masa-masa kita masih menjabat, banyak dosa kita, masa dulu kita pensiun lah, banyak dosa-dosa kita. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan tutupilah segala kesalahan-kesalahan kita. Maka nanti di akhirat, ketika nanti ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala, banyak terhitam kita, malu kita, karena ditonton banyak orang, dilihat banyak orang dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat, kita curangi orang, kita gunjing orang, kita zalimi orang, ditampakkan nanti di akhirat, malu kita, malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kita kepada semua manusia yang hadir, termasuk mereka yang barangkali sampai sekarang tak selesai urusannya dengan kita. Malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah, faghfir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, Kau tutupilah segala kesalahan kami. Kau jangan buka segala kesalahan kami. Jangan Kau buka aib-aib kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan Kau wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka barangkali tak banyak lagi yang nak kami sampaikan. Nanti kopi kita dingin pula, Bapak. Jadi barangkali ada kata ada khilafan dan kesalahan yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.